Saat melayani penumpang VIP, aku gemetar melihat wajah suami yang dikubur 5 tahun lalu. Padahal mertua bilang dia hangus terbakar. Sengaja kutumpahkan kopi panas ke pahanya untuk mengetesnya. Dia refleks menjerit memanggil namaku. Saat kulihat tangannya, ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dengung halus mesin pesawat yang menembus awan di ketinggian 30.000 kaki, biasanya menjadi musik penenang bagiku. Namun, hari ini, suara itu terdengar seperti detak bom waktu. Aku merapikan setelan seragam pramugariku, memastikan syal sutra di leher terikat sempurna, lalu menarik napas panjang. 5 tahun. Sudah 5 tahun berlalu sejak aku diusir dari rumah itu hanya dengan selembar baju di badan. 5 tahun sejak aku dipaksa percaya bahwa suamiku, Arya, telah hangus menjadi abu dalam sebuah kecelakaan mobil tragis di jalan tol. 5 tahun aku merangkak dari jurang kemiskinan, mencuci piring di warung tenda, belajar bahasa asing di sela-sela jam istirahat yang sempit, hingga akhirnya bisa berdiri di sini. Di kabin kelas bisnis maskapai penerbangan internasional. Mbak Karina, tolong bantu penumpang di kursi 1A dan 1B, ya. Mereka minta kopi hitam tanpa gula, ujar senior pramugari, membuyarkan lamunanku. Baik, Mbak, jawabku sigap. Aku menyiapkan nampan perak. Aroma kopi Arabica yang pekat menguar, mengisi rongga hidung. Dengan langkah terukur yang telah kulatih ratusan kali, aku berjalan menuju barisan depan. Kursi 1A dan 1B adalah kursi paling eksklusif. Penumpangnya pasti bukan orang sembarangan. Saat aku tiba di samping kursi 1A, seorang pria sedang menatap layar tabletnya, membaca grafik saham yang rumit. Dia mengenakan jas mahal berwarna abu-abu arang, potongan rambutnya rapi klimis, dan arloji emas melingkar di pergelangan tangannya. Permisi, Tuan. Ini kopinya, ucapku lembut, memasang senyum profesional terbaikku. Pria itu tidak menoleh. Dia hanya mengangguk-angkuh sambil tetap menggulir layar gawai canggihnya. Namun, saat aku hendak meletakkan cangkir porselen itu ke meja lipatnya, dia sedikit memiringkan kepala ke arah jendela. Cahaya matahari menimpa profil wajahnya. Jantungku berhenti berdetak. Duniaku seakan runtuh seketika. Nampan di tanganku bergetar hebat, hingga sendok kecil di atasnya berdenting nyaring. Itu bukan sekadar mirip. Itu adalah dia. Hidung mancung yang sedikit bengkok di ujungnya. Tahi lalat kecil di bawah telinga kiri. Garis rahang tegas yang dulu selalu kulus setiap pagi sebelum dia berangkat kerja sebagai staf gudang bergaji pas-pasan. Arya? Tidak mungkin. Arya sudah mati. Ibu mertuaku sendiri yang menangis histeris di depan peti mati tertutup itu. Ibu bilang tubuh Arya hancur terbakar. Ibu yang mengusirku tepat setelah pemakaman, menuduhku sebagai istri pembawa sial yang menyebabkan kematian anak kesayangannya. Hei, apa yang kamu lakukan? Teguran tajam dari wanita di kursi 1B menyentakku. Wanita itu cantik, muda, dan memancarkan aura kekayaan yang menyilaukan. Dia menatapku dengan jijik, melihat tanganku yang gemetar memegang nampan di atas pangkuan pria itu. Rasa syok di dadaku berubah menjadi sesuatu yang panas. Jika ini mimpi, aku ingin bangun. Tapi jika ini nyata, kemarahan yang selama 5 tahun kupendam mendadak meluap, membakar akal sehatku. Aku harus tahu. Aku harus memastikannya. Tanpa sadar, atau mungkin setengah sadar, aku memiringkan nampan itu. Biur. Cairan kopi panas berwarna hitam pekat itu, tumpah sepenuhnya ke atas celana bahan mahal yang dikenakan pria itu. Tepat di area paha. Arg. Panas. Pria itu menjerit refleks, melompat bangun dari kursinya sambil mengibaskan celana. Wajahnya merah pada menahan sakit dan kaget. Matanya melotot menatapku, dan dalam detik yang mematikan itu, mulutnya bergerak lebih cepat daripada otaknya. Karina, kamu gila, ya? Hening. Seluruh kabin kelas bisnis mendadak senyap. Suara itu menggema di telingaku. Bukan, Mbak, bukan, Anda, tapi, Karina. Dia menyebut namaku. Dengan intonasi yang sangat kuhafal. Intonasi yang sama saat dia dulu memintaku membuatkan mie instan di tengah malam. Dahiku berkerut, menatapnya tajam. Napasku memburu.
Kamu kenal saya? Tanyaku, suaraku terdengar serak dan menuntut. Pria itu tersentak. Dia sadar telah melakukan kesalahan fatal. Bola matanya bergerak gelisah, melirik wanita di sebelahnya yang kini berdiri dengan wajah murka. Pria itu segera mengubah ekspresinya. Topeng dingin kembali terpasang. Apa maksud kamu? Nama kamu kan ada di nametag itu. Bentaknya kasar, menunjuk dada kiriku. Siapa yang tidak bisa baca? Pelayanan macam apa ini? Istri saya bisa menuntut maskapai kalian. Sayang, kamu nggak apa-apa. Wanita di sebelahnya, yang dia sebut istri, segera mengambil tisu dan membersihkan celana pria itu dengan panik. Dia menoleh padaku, matanya menyalang. Kamu buta atau bagaimana? Suamiku bisa melepuh. Panggil manajermu sekarang. Aku mau kamu dipecat. Aku tidak bergerak. Kakiku seperti dipaku ke lantai kabin. Mataku tidak lepas dari wajah pria itu. Dia menghindari tatapanku. Dia sibuk membersihkan noda kopi, berpura-pura sibuk agar tidak perlu melihat mataku. Maaf, saya akan ambilkan handuk basah. Gumamku kaku. Aku berlutut, berpura-pura ingin membantu membersihkan noda di celananya, meski wanita itu menepis tanganku kasar. Jangan sentuh suamiku. Pergi. Namun, mataku menangkap sesuatu saat lengan kemeja jasnya sedikit tersingkap karena gerakannya yang panik. Di pergelangan tangan kanannya, ada bekas luka bakar memanjang berbentuk bulan sabit. Bekas luka yang kudapat 5,5 tahun lalu, saat kami berdua mencoba memasak di kontrakan sempit kami, dan minyak panas meletup mengenai tangannya. Aku ingat betul bagaimana aku meniup luka itu sambil menangis, karena tidak punya uang untuk beli salep mahal. Pria ini memiliki bekas luka yang sama persis. Aku mendongak, menatap matanya yang kini memancarkan ketakutan murni. Dia bukan orang asing. Dia bukan hantu. Suamiku yang mati 5 tahun lalu kini duduk di kursi VIP, mengenakan jas seharga gaji setahunku dulu, dan baru saja dibela oleh istri barunya. Darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Tanganku gemetar hebat, hingga aku harus mencengkeram pinggiran wastafel di dapur pesawat agar tidak ambruk. Napasku pendek-pendek, seolah pasokan oksigen di kabin ini mendadak menipis. Bayangan wajah pria di kursi 1A itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak yang memuakan. Bekas luka itu, suara itu, tatapan panik itu. Karina, kamu pucat sekali. Kamu sakit? Tanya Mbak Sinta, pramugari senior yang tadi menyuruhku melayani area VIP. Wajahnya cemas melihatku yang seperti orang habis melihat hantu. Saya sedikit pusing. Mbak, mungkin efek turbulensi tadi, dustaku. Suaraku terdengar jauh, seakan bukan keluar dari tenggorokanku sendiri. Ya sudah, duduk dulu. Biar aku yang handle depan sebentar. Minum teh hangat sana, ujarnya prihatin sebelum kembali menyibak tirai menuju kabin bisnis. Aku merosot duduk di kursi lipat kru. Mataku terpejam, dan seketika itu juga, lorong waktu menyeretku paksa kembali ke masa lalu. Masa 5 tahun lalu yang kelam, basah, dan berbau tanah merah. Hari itu hujan turun deras sekali, seolah langit turut menangisi nasibku. Aku berdiri di pemakaman umum dengan kebaya hitam lusuh yang basah kuyup. Di depanku, sebuah gundukan tanah merah masih basah. Nisan kayu sederhana tertancap di sana bertuliskan, Arya Wiguna bin Haryo. Tidak ada jenazah yang bisa kulihat terakhir kali. Peti mati itu tertutup rapat, dipaku mati. Jangan dibuka. Wajahnya hancur. Kamu mau trauma seumur hidup, hah? Hardik ibu mertuaku saat itu. Suaranya melengking di lorong rumah sakit, membuat nyaliku ciut. Ibu bilang kecelakaan di jalan tol itu membuat mobil Arya meledak dan tubuhnya terbakar habis. Aku, istri bodoh yang saat itu sedang demam tinggi di rumah kontrakan, hanya bisa menangis meraung-raung, percaya begitu saja pada setiap kata yang keluar dari mulut ibu. Tapi air mataku belum kering saat ibu melakukan hal yang lebih kejam daripada kematian itu sendiri. Sepulang dari pemakaman, aku mendapati koper-koperku sudah ada di teras rumah kontrakan kami yang sempit. Plastik sampah berisi baju-bajuku berserakan kena air hujan. Mulai hari ini, detik ini, kamu angkat kaki. Ibu berdiri di ambang pintu, menatapku dengan sorot mata penuh kebencian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tidak ada lagi sisa air mata di wajah tua itu,
hanya ada ketidaksukaan yang murni. Bu, Arya baru saja dikubur. Ini rumah kami. Isakku mencoba meraih tangan ibu. Rumah kami? Cih. Ibu menepis tanganku kasar sampai aku terhuyung. Ini kontrakan atas nama anakku. Dan karena anakku sudah mati gara-gara nasib sial yang kamu bawa, kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Asuransi, tabungan, motor, semua milikku sebagai ibu kandungnya. Kamu itu cuma istri mandul yang bahkan tidak bisa memberi Arya keturunan sampai dia mati muda. Kata-kata itu menghunjam dadaku lebih sakit daripada sembilu. Aku diusir seperti kucing kurap di hari pemakaman suamiku sendiri. Tanpa uang sepeser pun, tanpa tempat bernaung. Aku menggelandang selama 3 hari di masjid sebelum akhirnya mendapat pekerjaan sebagai tukang cuci piring di warung makan. Aku menderita. Aku kelaparan. Aku bahkan sempat ingin menyusul Arya ke liang lahat saking putus asanya. Dan sekarang, mataku terbuka, kembali menatap dinding kabin pesawat yang dingin. Rasa sedih yang tadi menghimpit dadaku perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih gelap. Lebih panas. Pria itu, Arya, dia hidup. Dia tidak hancur terbakar. Dia duduk nyaman di kursi seharga 50 juta rupiah, menyeruput kopi mahal, dan dilayani oleh istri baru yang terlihat seperti boneka porselen. Sementara aku hampir mati kelaparan mengenang kematiannya. Kebohongan macam apa ini? Sandiwara gila apa yang mereka mainkan? Aku bangkit berdiri. Rasa pusingku hilang, berganti dengan adrenalin yang memompa kencang. Aku harus memastikan satu hal lagi. Aku butuh bukti tertulis. Dengan langkah cepat namun senyap, aku meraih gawai tablet perusahaan yang tergeletak di meja kerja kru. Jari-jariku menari di atas layar, membuka aplikasi daftar informasi penumpang. Jantungku berdegup kencang saat menggulir layar ke bawah, mencari data penumpang di kursi 1A. Di sana, terpampang jelas data pria itu. Nama, Danu Prasetya. Status, Platinum Member. Bukan Arya Wiguna. Lututku lemas, tapi aku memaksa mataku untuk terus membaca detailnya. Mungkin aku salah orang? Mungkin itu hanya kembaran yang kebetulan punya bekas luka sama? Dunia ini luas, kan? Aku menekan profil penumpangnya untuk melihat detail lebih lanjut. Tanggal lahir, 12 Mei 1990. Sama persis dengan tanggal lahir Arya. Tapi itu belum cukup. Bisa saja kebetulan. Aku menggulir lagi ke bawah, mencari kolom kontak darurat. Biasanya penumpang VIP mengisi data ini untuk keperluan mendesak. Mataku membelalak lebar saat membaca baris paling bawah. Napasku tercekat di tenggorokan. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang menampar pipiku bolak-balik. Di sana, di kolom kontak darurat, tertulis sebuah nama dan nomor telepon yang sangat kuhafal di luar kepala. Nomor yang dulu selalu kuhubungi untuk menanyakan kabar. Nomor yang selalu memaki-makiku jika telat mengangkat telepon. Emergency kontak, Ibu Ratna, Mother. Ratna. Itu nama ibu mertuaku. Tablet di tanganku hampir terlepas. Teka-teki itu terjawab sudah dengan telak. Tidak ada keraguan lagi. Danu adalah Arya. Dan ibu wanita tua yang mengusirku dengan alasan kematian anaknya itu, dia tahu segalanya. Mereka bersekongkol. Mereka memalsukan kematian Arya, mencairkan asuransi, membuangku seperti sampah, lalu membangun hidup baru dengan identitas baru. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang meledak dalam diam. Mereka menikmati kemewahan di atas penderitaanku. Mereka tertawa di atas tangisanku. Tiba-tiba, tirai dapur pesawat tersibak kasar. Aku tersentak dan buru-buru mematikan layar tablet. Seorang pria berdiri di sana. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Itu dia. Arya, atau sekarang dia menyebut dirinya Danu, berdiri 2 langkah di depanku. Dia menyusulku ke dapur pesawat. Dia menatapku tajam, lalu mendesis pelan dengan suara yang membuat bulu kuduku meremang. Kita perlu bicara. Sekarang. Udara di dapur pesawat yang sempit itu mendadak terasa mencekik. Jarak kami hanya terpaut 1 langkah. Aroma parfum mahal, campuran mask dan kayu cendana, menguar dari tubuhnya, menggantikan bau keringat dan minyak angin yang dulu selalu menyambutku setiap ia pulang kerja.
Pria di hadapanku ini terlihat begitu asing. Namun matanya, mata coklat gelap itu tetap milik Arya. Kita perlu bicara. Ulangnya dengan nada rendah yang penuh penekanan. Aku menelan ludah, berusaha mengumpulkan sisa keberanian yang terserak. Tanganku mengepal di samping rok, kuku-kukuku menancap ke telapak tangan hingga sakit. Bicara apa lagi, Mas? Suaraku bergetar, separuh menahan tangis, separuh menahan murka. Bahwa kamu masih hidup? Bahwa makam yang kutangisi 5 tahun lalu itu kosong? Atau tentang wanita di sebelahmu itu? Pria itu tidak tersentak. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Justru, seulas senyum sinis terbit di sudut bibirnya. Ekspresi yang tak pernah kulihat selama 5 tahun kami menikah dulu. Arya yang kukenal adalah pria lembut yang penurut, bukan pria dingin yang menatapku seolah aku adalah kotoran di sepatu mahalnya ini. Dengar baik-baik, Nona, desisnya, memajukan wajahnya hingga aku terpaksa mundur menabrak troli makanan. Nama saya Danu Prasetya. Saya tidak tahu siapa itu Arya, dan saya tidak peduli dengan drama hidupmu yang menyedihkan. Napasku tercekat. Penyangkalan itu diucapkannya dengan begitu lancar, seolah ia sudah melatihnya ribuan kali di depan cermin. Jangan bohong. Sergahku, suaraku naik 1 oktav. Aku melihat bekas luka di tanganmu. Aku melihat data kontak daruratmu. Ada nama ibu di sana? Kamu pikir aku bodoh? Tangan kekarnya tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Kencang. Menyakitkan. SSTT. Matanya menyalang tajam. Kecilkan suaramu. Kamu mau saya laporkan ke maskapai karena melecehkan penumpang VIP? Menumpahkan kopi panas dengan sengaja? Lalu sekarang menuduh penumpang dengan halusinasi gila. Dia melepaskan cengkeramannya dengan kasar, membuatku terhuyung. Kamu mungkin stres karena pekerjaan, atau mungkin kamu memang punya masalah kejiwaan. Lanjutnya sambil merapikan jasnya dengan tenang. Sekali lagi kamu mendekati saya atau istri saya, atau berani menatap kami dengan mata melotot itu, saya pastikan seragammu ini akan dicopot hari ini juga. Paham? Tanpa menunggu jawabanku, dia berbalik. Tirai tersibak, dan punggung tegap itu menghilang kembali ke kabin bisnis. Kembali menjadi suami sempurna bagi wanita lain. Aku merosot ke lantai. Kakiku benar-benar tidak bertulang lagi. Gaslighting. Dia sedang memutarbalikan fakta. Dia ingin membuatku meragukan kewarasanku sendiri. Dia ingin aku percaya bahwa akulah yang gila karena melihat hantu. Karina? Astaga, kamu kenapa duduk di lantai? Senior pramugari masuk dengan wajah panik. Aku buru-buru menghapus air mata yang sempat lolos. Nggak apa-apa, Mbak. Tadi, terpeleset sedikit. Sepatu saya licin. Aku bangkit, memaksakan senyum yang terasa perih di bibir. Tidak. Aku tidak boleh hancur sekarang. Jika aku menangis atau mengamuk, dia menang. Dia akan punya alasan untuk memecatku dan memusnahkanku lagi seperti 5 tahun lalu. Aku harus bermain cantik. Sisa penerbangan itu adalah siksaan neraka. Aku harus kembali ke kabin, membagikan handuk hangat, dan mengumpulkan sampah dengan wajah datar. Aku melihat Arya, tidak, Danu, tertawa renyah bersama istri barunya. Sesekali wanita itu menyuapkan potongan buah ke mulut Arya. Pemandangan itu membakar retina mataku, tapi aku menahannya. Saat roda pesawat akhirnya mencium landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, aku sudah menyusun rencana gila. Begitu pintu pesawat dibuka dan penumpang VIP dipersilakan turun lebih dulu, aku meminta izin ke toilet sebentar pada seniorku. Padahal, aku menyelinap mengambil tas tanganku, melepas syal seragam, dan mengenakan jaket hoodie hitam besar yang selalu kubawa untuk menutupi identitas saat pulang kerja. Aku berlari kecil melewati terminal kedatangan, menjaga jarak aman sekitar 20 meter di belakang pasangan pengkhianat itu. Jantungku berdegup kencang seperti drum perang. Aku merasa seperti detektif amatir dalam film kriminal. Bedanya, taruhannya adalah nyawaku sendiri. Jika Arya melihatku menguntit, dia pasti akan melakukan sesuatu yang nekat. Mereka berjalan menuju area penjemputan mobil pribadi. Bukan taksi, bukan bus bandara. Sebuah area khusus di mana mobil-mobil mewah berplat hitam mengkilap berjejer. Aku bersembunyi di balik pilar beton besar, mengintip dengan napas tertahan. Sebuah mobil Alphard putih terbaru berhenti tepat di depan mereka.
Sopir berseragam safari turun, membukakan pintu dengan hormat. Arya dan istri barunya tersenyum lebar. Namun, bukan kemewahan mobil itu yang membuat darahku berhenti mengalir. Tapi sosok yang duduk di kursi tengah, yang kini menurunkan kaca jendela mobil secara otomatis. Wajah itu, wajah yang 5 tahun lalu menunjuk-nunjuk mukaku sambil meneriakkan kata-kata kasar. Wajah yang bilang tidak punya uang untuk tahlilan Arya. Wajah yang bilang dia sebatang kara dan sakit-sakitan. Ibu mertuaku, Ratna. Dia duduk di sana, mengenakan kebaya modern berbahan brokat mahal, lehernya dililit kalung mutiara yang butirannya sebesar kelereng. Wajahnya segar bugar, penuh riasan, dan senyumnya merekah lebar saat menyambut anaknya yang sudah mati. Aduh, menantu ibu yang cantik dan anak ibu yang ganteng sudah sampai. Suara itu, suara cempreng yang sama yang dulu mengusirku. Arya masuk ke dalam mobil, lalu memeluk ibunya. Mereka tertawa. Bertiga. Seperti keluarga bahagia yang sempurna. Duniaku berputar hebat. Jadi, selama ini ibu tahu. Ibu bukan korban. Ibu adalah sutradaranya. Saat mobil mewah itu melaju perlahan meninggalkan lobi bandara, aku melihat plat nomornya. Cantik. 3 angka di belakangnya membentuk inisial nama Arya. Tanganku gemetar saat meraih gawai dari saku jaket. Aku tidak sempat memotret mereka, tapi aku hafal plat nomor itu. Air mataku kering seketika. Rasa sedih itu hilang, digantikan oleh dingin yang menusuk tulang. Mereka pikir mereka sudah menyingkirkan aku? Mereka pikir Karina yang dulu, yang bodoh dan penurut, masih ada? Salah besar. Aku merogoh saku, mengeluarkan kartu nama seorang teman lama, seorang pengacara yang pernah kutolong di pesawat setahun lalu. Dia pernah bilang, kalau butuh bantuan hukum atau investigasi orang nakal, hubungi saya. Aku menatap mobil Alphard yang menjauh itu dengan tatapan membunuh. Selamat datang kembali, Mas Arya, bisikku pada angin Jakarta yang panas. Permainan baru saja dimulai. Kamar kosku berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya dicat warna krem yang sudah mulai mengelupas di bagian sudut karena lembab. Tidak ada AC, hanya kipas angin tua yang berputar dengan suara berisik, berusaha mengusir hawa panas Jakarta yang memanggang. Aku duduk bersila di atas kasur busa tipis, laptop kerjaku menyala terang di tengah kegelapan kamar. Kontras sekali dengan kemewahan kabin pesawat kelas bisnis tadi pagi, apalagi jika dibandingkan dengan jok kulit mobil Alphard yang membawa suamiku pergi. Nama itu terus berdenyut di kepalaku. Danu Prasetya. Jari-jariku yang dingin mengetikkan nama itu di kolom pencarian. Tekan Enter. Ribuan hasil muncul dalam sepersekian detik. Wajah itu, wajah Arya, yang kini bernama Danu, memenuhi layar laptopku. Danu Prasetya, CEO Prasetya Group, sosok pengusaha muda yang sukses bangun bisnis properti dalam 5 tahun. Aku mengeklik salah satu artikel berita bisnis terkemuka yang terbit 2 tahun lalu. Mataku memindai setiap kata dengan rakus. Mencari celah, mencari kebohongan. Di sana tertulis, Danu Prasetya memulai bisnisnya dari nol pada pertengahan tahun 2020 dengan modal keberanian dan investasi keluarga. Tahun 2020. Bulan Juni. Air mataku menetes tanpa permisi, jatuh membasahi touchpad laptop. Bulan Juni 2020 adalah bulan di mana Arya dinyatakan meninggal dunia. Saat aku sedang menangis meraung-raung memeluk nisan kayunya yang basah, saat aku tidur meringkuk di emperan toko karena diusir ibu, saat aku makan nasi sisa jatah catering teman, Arya sedang sibuk membangun kerajaan bisnisnya. Dia sedang sibuk berganti kulit menjadi Danu. Biadab, desisku pelan. Suaraku pecah. Kalian semua iblis. Aku ingat betul, polis asuransi jiwa Arya nilainya mencapai 5 miliar rupiah. Dulu, Arya bilang itu untuk jaminanku jika dia tiada. Tapi saat dia mati, ibu yang maju mengurus semuanya. Ibu bilang aku tidak berhak karena namaku belum masuk kartu keluarga baru. Ibu bilang uang itu habis untuk bayar utang judi Arya yang menumpuk. Bohong. Semuanya bohong. Uang asuransi kematian itu, uang darah dari kematian palsunya, mereka jadikan modal untuk hidup mewah ini. Mereka mencuri masa depanku, mencuri air mataku, dan membangun istana di atas bangkai pernikahanku. Belum puas menyiksa diri sendiri,
Aku beralih ke media sosial. Artikel itu menyebutkan nama istri Danu, Clarissa Wijaya. Anak tunggal dari pemilik jaringan hotel ternama. Aku mencari akun sosial media Clarissa. Tidak digembok. Tentu saja, orang kaya suka memamerkan hidupnya. Bukan? Halaman profilnya seperti katalog majalah gaya hidup. Foto liburan ke Eropa, tas-tas branded yang harganya bisa buat beli rumah subsidi, dan tentu saja foto-foto mesra dengan Arya. Aku menggulir layar terus ke bawah. Semakin lama, semakin sakit. Rasanya seperti mengiris kulit sendiri dengan silet, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku harus tahu sejak kapan. Aku harus tahu seberapa busuk pengkhianatan ini. Tanganku terhenti pada sebuah foto yang diunggah 5 tahun lalu. Tanggalnya, ya Tuhan. Tanggal 20 Juli 2020. Itu tepat 40 hari setelah kematian Arya. Seharusnya, hari itu adalah hari tahlilan. Hari di mana aku masih memakai baju hitam, duduk bersimpuh mendoakan arwahnya di kontrakan sempit sendirian, karena ibu bilang tidak punya uang untuk bikin acara doa. Tapi di foto itu, Arya, memakai kemeja batik sutra yang licin, sedang memegang gelas wine, tersenyum lebar sambil merangkul Clarissa. Dan di samping mereka, duduk dengan anggun sambil memegang piring kue tart. Ibu Ratna tersenyum lebar. Tidak ada guratan kesedihan di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda seorang ibu yang baru kehilangan anak. Aku membaca caption yang ditulis Clarissa. Late post. Merayakan kesuksesan kontrak pertama sayangku Danu, syukuran kesehatan ibu mertua tersayang. New beginning. Hati merah 2. Syukuran? Mereka bersyukur atas apa? Atas keberhasilan mereka membohongi dunia? Atas keberhasilan mereka membuangku seperti sampah? Dadaku sesak bukan main. Rasanya ingin muntah. Ingatanku melayang ke hari itu, tanggal 20 Juli 5 tahun lalu. Aku ingat aku datang ke rumah ibu, memohon pinjaman uang Rp100.000 untuk beli beras, karena gajiku sebagai buruh cuci belum turun. Ibu tidak membukakan pagar. Ibu berteriak dari balik tembok tinggi rumahnya, "Pergi kamu. Jangan bawa sial ke rumah janda tua ini. Saya nggak punya uang." Ternyata, di balik tembok itu, mereka sedang pesta wine dan kue tart. Aku membekap mulutku sendiri agar teriakan histerisku tidak membangunkan tetangga kos. Tubuhku terguncang hebat. Bukan hanya dikhianati, aku merasa diinjak-injak sampai tak berbentuk. Mereka bukan manusia. Mereka monster yang memakai topeng manusia. Ponselku di atas kasur tiba-tiba bergetar panjang. Aku tersentak kaget. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Siapa yang mengirim pesan jam segini? Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Tidak ada foto profil. Aku membuka pesan itu. Isinya hanya satu kalimat pendek yang membuat darahku membeku seketika. Pramugari yang cantik. Nikmati hidupmu yang sekarang. Jangan gali kuburanmu sendiri dengan mencampuri urusan orang mati. Kami mengawasimu. Dan di bawah pesan teks itu, terkirim sebuah foto. Foto pintu kamar kosku. Diambil dari luar, dari lorong gelap di depan kamarku. Foto itu baru saja diambil detik ini juga. Ponsel di tanganku merosot jatuh ke kasur. Bunyinya teredam busa tipis, tapi efeknya seperti ledakan bom di dalam kepalaku. Mereka ada di luar. Sekarang. Dengan panik yang membuta, aku melompat dari kasur. Kakiku tersandung kabel kipas angin hingga alat tua itu jatuh berderak, menambah kegaduhan di kamar sempit yang hening. Aku berlari menerjang pintu, memastikan kunci slot di bagian atas dan bawah sudah terpasang rapat. Belum cukup. Aku menyeret lemari plastik pakaianku, mendorongnya dengan sisa tenaga gemetar hingga benda itu bergeser menutupi daun pintu. Napas tersengal, aku mundur hingga punggungku menabrak tembok dingin. Mataku nanar menatap pintu kayu yang rapuh itu. Seolah-olah di baliknya, sosok Arya dan ibu sedang berdiri menyeringai sambil memegang sekop tanah kuburan. "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" bisikku parau. Tubuhku merosot perlahan hingga aku duduk memeluk lutut di sudut kamar. Lampu utama kumatikan. Aku hanya berani ditemani kegelapan, takut bayanganku terlihat dari celah ventilasi. Malam itu, teror bukan hanya datang dari pesan ancaman itu, tapi dari memori kelam yang kembali merayap naik seperti lumpur hidup.
Aku ingat malam pertama setelah diusir ibu 5 tahun lalu. Hujan belum berhenti. Aku berteduh di emperan ruko yang sudah tutup. Perutku perih melilit karena belum diisi nasi seharian. Aku hanya punya uang 5.000 rupiah di saku daster. Satu-satunya pakaian yang kuambil sebelum diseret keluar. Arya, kamu tega. Rintihku saat itu, mengira suamiku sudah tenang di alam sana sementara aku menderita di dunia. Betapa bodohnya aku. Betapa naifnya Karina yang dulu. Saat aku memungut sisa roti yang dibuang orang ke tempat sampah karena saking laparnya, Arya mungkin sedang menikmati steak wagyu bersama istri barunya. Saat aku tidur meringkuk di masjid dan diusir marbot karena dikira gelandangan, ibu mungkin sedang tidur di kasur empuk hotel bintang 5, merayakan kematian anaknya. Air mataku tumpah lagi. Bukan air mata sedih, tapi air mata keputusasaan yang pekat. Aku merasa kecil. Sangat kecil. Siapa aku? Aku hanya seorang pramugari kontrak yang menyewa kamar kos di gang sempit. Gajiku cukup untuk makan dan menabung sedikit, tapi tidak cukup untuk melawan konglomerat seperti Danu Prasetya. Mereka punya uang, punya kekuasaan, dan punya keberanian untuk memalsukan kematian. Jika mereka bisa menipu negara dan asuransi, apa susahnya melenyapkan satu wanita sebatang kara sepertiku? Mungkin sebaiknya aku berhenti, bisik sisi pengecut dalam diriku. Hapus fotonya. Lupakan semuanya. Pura-pura tidak tahu. Yang penting aku hidup. Rasa takut itu melumpuhkan logikaku. Tanganku meraih ponsel, berniat menghapus foto plat mobil yang kuambil tadi di bandara. Jari telunjukku gemetar di atas ikon, hapus. Tring. Sebuah notifikasi, chat, masuk lagi. Dari nomor yang sama. Aku hampir melempar ponsel itu saking kagetnya. Dengan napas tertahan, aku membuka layarnya. Kali ini bukan ancaman verbal. Hanya sebuah gambar struk transfer bank. Nominalnya 100 juta rupiah. Keterangan, uang duka. Pergilah yang jauh. Resign dan pindah keluar pulau. Atau kami yang akan memindahkanmu ke dunia lain. Aku menatap angka 0 yang berderet itu. 100 juta. Bagi Karina yang dulu, ini adalah uang yang sangat banyak. Cukup untuk buka usaha kecil di kampung. Cukup untuk melupakan Jakarta. Tapi kemudian, mataku menangkap nama pengirim di struk transfer digital itu. Bukan Danu. Bukan Ratna. Pengirim, PT. Wiguna Abadi Sejahtera. Wiguna. Arya menggunakan nama tengah aslinya untuk nama perusahaan cangkangnya. Tiba-tiba, rasa takut yang tadi mencekiku perlahan surut, digantikan oleh rasa jijik yang luar biasa. Mereka pikir aku pelacur yang bisa dibayar setelah diperkosa nasibnya? Mereka pikir harga diri dan penderitaanku selama 5 tahun bisa ditebus dengan 100 juta? Mereka salah menilai lawan. Selama 5 tahun ini, aku tidak hanya belajar cara menyajikan kopi di pesawat. Aku belajar bertahan hidup. Kerasnya jalanan telah membunuh Karina yang cengeng. Aku meletakkan ponsel itu. Aku tidak akan menghapusnya. Tapi aku juga tidak bisa bergerak sendirian. Aku butuh perisai. Aku butuh pedang. Pikiranku melayang pada pertemuan singkat 6 bulan lalu di penerbangan rute Singapura-Jakarta. Seorang penumpang pria yang tertinggal paspornya di kursi. Aku berlari mengejarnya sampai ke Garbarata. Pria itu, seorang pengacara muda dengan sorot mata tajam namun ramah, memberiku kartu nama sebagai tanda terima kasih. Saya Aris. Spesialis hukum pidana dan sengketa keluarga. Kalau Mbak pramugari yang baik hati ini pernah tersandung masalah hukum, atau ada orang jahat yang perlu diberi pelajaran, hubungi saya. Gratis untuk penyelamat paspor saya. Aku bangkit, menyalakan lampu, dan membongkar laci meja riasku yang berantakan. Tumpukan bon belanja, karet rambut, dan recehan kusingkirkan dengan kasar. Mana kartunya? Gumamku panik. Jantungku berpacu dengan waktu. Aku tahu mereka mengawasiku. Aku harus bertindak sebelum fajar menyingsing. Di sudut paling belakang laci, terselip di antara buku tabungan lama, kartu nama berwarna hitam doff itu tergeletak. Tulisannya dicetak dengan tinta emas timbul. Aris Waras Partners, Law Firm. Aku menyambar kartu itu seperti orang yang kehausan menemukan mata air. Tanpa berpikir 2 kali, meski jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi,
Aku menekan nomor pribadi yang tertera di sana. Sambungan telepon berbunyi. Tut, tut. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Hampir saja aku menutup telepon karena putus asa, ketika tiba-tiba suara serak khas orang bangun tidur terdengar di ujung sana. Halo? Siapa ini jam segini? Aku menarik napas panjang, menelan ludahku yang terasa pahit. Halo, Mas Aris. Ini Karina, pramugari yang menemukan paspor Mas dulu. Suaraku bergetar tapi tegas. Tawaran Mas untuk memberi pelajaran pada orang jahat, apa masih berlaku? Hening sejenak di ujung sana. Lalu suara gemerisik spray terdengar, diikuti nada suara yang berubah tajam dan waspada. Karina? Tentu. Siapa yang mengganggumu? Penumpang nakal? Bukan, jawabku. Mataku menatap pintu kamar yang masih terganjal lemari. Hantu. Aku sedang diteror oleh hantu dari masa lalu yang ternyata masih hidup. Dan dia konglomerat yang baru saja mentransfer uang tutup mulut. Tunggu, potong Aris cepat, suaranya kini sepenuhnya terjaga. Jangan bilang apa-apa lagi di telepon biasa. Jangan terima uangnya. Kunci pintumu. Kirimkan lokasimu lewat aplikasi pesan terenkripsi. Saya meluncur sekarang. Telepon terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Lututku lemas, tapi kali ini karena lega. Aku tidak sendirian lagi. Namun, saat aku hendak mengirim lokasi, mataku menangkap sesuatu yang ganjil di sudut kamar, dekat jendela yang gordennya sedikit tersibak angin. Di lantai, tergeletak sebuah amplop coklat tebal yang sepertinya diselipkan lewat celah bawah pintu atau ventilasi saat aku tertidur tadi sore, sebelum teror pesan itu dimulai. Dengan tangan gemetar, aku memungut amplop itu. Tidak ada nama pengirim. Hanya ada tulisan tangan kasar menggunakan spidol merah. Untuk janda Arya Wiguna. Jantungku berhenti berdetak. Aku merobek amplop itu. Isinya bukan uang. Bukan ancaman. Itu adalah selembar hasil laboratorium rumah sakit tertanggal 5 tahun lalu. 2 hari sebelum Arya meninggal. Di sana tertulis diagnosis medis atas nama Arya Wiguna. Dan hasil diagnosis itu membuat seluruh darah di tubuhku surut seketika. Sebuah fakta yang memutarbalikkan semua logika, kematian, dan kemandulan yang selama ini dicekokkan padaku. Kertas di tanganku bergetar seiring dengan guncangan tubuhku yang tak terkendali. Lampu kamar yang remang-remang seolah menyorot satu kata biadab yang tercetak tebal di baris kesimpulan medis itu. Diagnosis. Assessment non-obstructive Statement. Pasien, Arya Wiguna. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya malam ini. Selama 5 tahun pernikahan kami, setiap kali aku datang bulan, ibu selalu menatapku dengan sorot mata jijik. Ibu yang menyeretku ke tukang urut keliling yang menyakitkan, memaksaku minum jamu pahit yang membuatku muntah, dan menyemburkan kalimat-kalimat racun di setiap acara keluarga. Dasar wanita lahan tandus. Nggak guna jadi istri kalau nggak bisa kasih cucu. Lihat itu sepupu Arya, anaknya sudah 2. Kamu, bikin malu keluarga saja. Aku menelan semua hinaan itu. Aku percaya aku yang cacat. Aku yang kurang. Aku bahkan sering meminta maaf pada Arya sambil menangis di malam hari, karena gagal memberinya keturunan. Dan apa yang Arya lakukan? Dia hanya memelukku sambil mendesah kecewa. Sabar ya, sayang. Mungkin memang belum rezeki. Pembohong. Ternyata dia tahu. Mereka berdua tahu. Arya yang mandul. Arya yang tidak bisa punya anak. Tapi mereka membiarkan aku menjadi tumbal harga diri mereka. Mereka membiarkan aku memikul beban, wanita mandul, sendirian di hadapan dunia. Sementara mereka menyimpan rahasia medis ini rapat-rapat. Setan kalian? Raungku tertahan, meremas kertas itu hingga lecek. Ketukan keras di pintu membuatku terlompat. Tok, tok, tok. Karina, ini Aris, buka pintunya. Suara bariton di luar sana terdengar mendesak. Aku mengintip dari lubang kunci. Pria itu berdiri di sana, mengenakan jaket kulit basah dan topi yang ditarik rendah. Itu benar-benar Aris, pengacara yang kutelepon tadi. Aku segera menggeser lemari dan membuka kunci pintu. Aris masuk dengan cepat, langsung mengunci kembali pintu di belakangnya dan memindai seisi kamar dengan tatapan waspada seorang pemburu.
Kamu aman? Tanyanya singkat, napasnya sedikit memburu. Aku mengangguk kaku, lalu menyodorkan amplop coklat dan bukti transfer di ponselku padanya. Aris menerima bukti-bukti itu, duduk di tepi kasur, dan mulai mempelajarinya dalam diam. Wajahnya yang semula tenang perlahan mengeras. Rahangnya mengetat saat melihat nominal transfer 100 juta itu. Ini bukan sekadar sengketa rumah tangga, Rin, gumam Aris, matanya berkilat tajam di balik kacamata minusnya. Ini pidana berlapis. Pemalsuan kematian, penipuan asuransi, pemalsuan identitas, dan sekarang ancaman kekerasan serta percobaan penyuapan. Dia menatapku serius. Siapa yang menyelipkan amplop medis ini? Aku nggak tahu. Ada orang lain yang mengawasi rumah ini selain suruhan Arya. Jawabku parau. Aris mengetuk-ngetuk kertas hasil lab itu. Siapapun pengirimnya, dia musuh dalam selimut bagi Arya. Ini kartu as, Karina. Dengan kertas ini, kita tahu motif lain kenapa Arya memalsukan kematiannya. Mungkin bukan cuma uang asuransi. Mungkin dia lari dari rasa malu atau tuntutan keluarga besar karena kemandulannya. Aris mengeluarkan tablet kerjanya, jari-jarinya bergerak lincah menelusuri jejak digital. Danu Prasetya, mari kita lihat siapa yang sedang kita lawan. Ruangan hening sejenak, hanya terdengar suara hujan rintik di luar dan ketikan jari Aris. Aku duduk memeluk lutut, rasa benci di dadaku sudah membeku menjadi tekad yang dingin. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan pindah pulau. Karina, panggil Aris tiba-tiba. Nadanya aneh. Ada campuran rasa kaget dan ironi di sana. Sini. Lihat ini. Aku mendekat, melihat layar tablet yang disodorkan Aris. Dia membuka profil Instagram istri baru Arya, Clarissa Wijaya. 3 jam yang lalu, tunjuk Aris. Di layar itu, terpampang foto Clarissa yang sedang tersenyum bahagia sambil memegang sebuah alat uji kehamilan, test pack, dengan 2 garis merah yang jelas. Di sampingnya, Arya, alias Danu, memeluk pinggang Clarissa sambil mencium pipi istrinya itu. Captionnya tertulis, Alhamdulillah. Finally, baby number 2 is coming. Kakak Juna bakal punya adik. Thank you, hubby, for completing my life. Blessed pregnant Danu Clarissa family. Aku ternganga. Otakku berusaha mencerna informasi yang bertabrakan ini. Tunggu. Bisikku, menunjuk foto seorang anak laki-laki balita berusia sekitar 3 tahun di postingan sebelumnya. Itu anak pertama mereka? Benar, jawab Aris, senyum miring yang berbahaya mulai terukir di bibirnya. Anaknya bernama Arjuna. Lahir 3 tahun lalu. Dan sekarang istrinya hamil lagi. Aku menatap Aris, lalu beralih menatap kertas hasil lab di tangan kiriku yang sudah lecek. Diagnosis, azoospermia non-obstruktif. Artinya, tidak ada sperma sama sekali. 0. Mustahil membuahi secara alami. Aris. Suaraku tercekat. Kalau kertas ini asli, dan Arya benar-benar steril permanen sejak 5 tahun lalu, maka anak-anak itu bukan anak biologis Arya, sambung Aris dingin. Hening yang mencekam menyelimuti kamar kosku. Fakta ini lebih meledak daripada bom molotov manapun. Ada 2 kemungkinan. Analisis Aris cepat, naluri pengacaranya mengambil alih. 1. Arya sembuh secara ajaib, yang mana sangat mustahil untuk kasus non-obstruktif seberat ini. 2. Clarissa melakukan inseminasi buatan dengan donor sperma dan mereka merahasiakannya demi citra, keluarga sempurna, pengusaha sukses. Atau kemungkinan ketiga, selaku pelan, sebuah pemikiran jahat melintas di kepalaku. Clarissa selingkuh, dan Arya yang malang itu ditipu mentah-mentah oleh istri barunya, sama seperti dia menipuku. Aris tertawa kecil, tawa yang kering tanpa humor. Apapun skenarionya, Karina, kita baru saja menemukan celah emas di benteng pertahanan mereka. Harta, tahta, dan wanita. Arya membangun hidupnya di atas kebohongan, tapi fondasi rumah tangganya sendiri ternyata keropos. Aris berdiri, menyambar jaketnya. Kemas barang-barangmu yang penting saja. Laptop, dokumen, baju secukupnya. Jangan tidur di sini malam ini. Mereka sudah tahu lokasimu. Kamu ikut ke cafe house milik firma hukum saya.
Kita mau kemana setelah itu? Tanyaku sambil buru-buru memasukkan baju ke dalam tas ransel. Aris menatapku tajam. Kita tidak akan lari, Karina. Kita akan menyerang balik. Dia mengangkat kertas hasil lab itu tinggi-tinggi. Besok, kita akan pastikan validitas dokumen ini ke rumah sakit yang mengeluarkannya. Kalau ini asli, selamat, Karina. Kamu bukan cuma memegang bukti kejahatan Arya, tapi kamu juga memegang kunci kehancuran ego laki-lakinya. Saat aku melangkah keluar dari kamar kos itu di bawah guyuran hujan dini hari, aku menatap layar ponselku sekali lagi. Foto Arya yang sedang mencium perut Clarissa. Nikmati kebahagiaan palsu itu selagi bisa, Mas, batinku. Karena sebentar lagi, aku akan memperkenalkanmu pada neraka yang sesungguhnya. Namun, saat kami berjalan menuju mobil Aris yang terparkir di ujung gang gelap, mataku menangkap siluet seseorang yang berdiri di balik tiang listrik, memperhatikan kami. Orang itu mengenakan jas hujan ponco, wajahnya tertutup. Dan di tangannya, dia memegang sesuatu yang berkilau tertimpa cahaya lampu jalan. Sebuah kamera lensa panjang. Apartemen Safe House milik firma hukum Aris, terletak di kawasan elit Jakarta Selatan, dengan keamanan berlapis yang membuatku bisa bernapas sedikit lega. 3 hari sudah aku bersembunyi di sini, menata ulang kepingan mental yang sempat hancur. Tidak ada lagi Karina yang menangis di pojok kamar kos. Di depan cermin setinggi langit-langit ini, aku melihat pantulan wanita baru. Rambutku yang biasanya diikat cepol sederhana ala pramugari kini kugerai bergelombang, hasil tatanan salon panggilan yang dipesan Aris. Aku mengenakan gaun sutra berwarna emerald green, sewaan kelas atas, yang memeluk tubuhku dengan sempurna, ditambah tas tangan bermerek yang harganya setara motor Matic. Kamu siap? Aris muncul dari balik pintu, menatapku dari pantulan cermin. Matanya menyiratkan kekaguman, namun segera tertutup oleh profesionalisme dingin. Siap, jawabku mantap. Apa jadwalnya valid? 100%. Clarissa selalu melakukan perawatan mingguan di La Fiespa, setiap hari Kamis jam 10 pagi. Dia sendirian hari ini, tanpa pengawal, karena suaminya sedang sibuk membereskan kekacauan yang kamu buat di bandara tempo hari. Aku tersenyum miring. Kabar burung mengatakan Arya sedang panik mencari tahu siapa yang mengirim bunga kematian ke kantornya kemarin, teror kecil yang kususun bersama Aris. Ingat, Karina, pesan Aris serius sambil menyerahkan sebuah kunci mobil sedan Eropa. Jangan emosi. Jangan konfrontasi. Jadilah teman terbaik yang tidak pernah dia miliki. Masuk ke dalam lingkarnya, buat dia percaya padamu, lalu cari tahu siapa ayah biologis anak-anaknya. Aku mengangguk, mengambil kunci itu. Aku akan menjadi ular yang paling manis. Aris. Tenang saja. Aroma aromaterapi lavender dan musik instrumental lembut menyambutku saat melangkah masuk ke lobi La Fiespa. Ini adalah tempat di mana istri-istri konglomerat dan sosialita Jakarta menghabiskan uang suami mereka. Aku duduk di ruang tunggu VIP, berpura-pura membaca majalah mode sambil sesekali mengecek gawai. Mataku melirik ke arah meja resepsionis. Seorang wanita hamil muda dengan gaun hamil desainer masuk. Clarissa Wijaya. Dia terlihat lelah, wajahnya ditekuk. Dia sedang mengomel pada resepsionis. Mbak, gimana sih? Saya kan sudah booking terapis Susi. Kenapa diganti orang lain? Kulit saya sensitif. Tahu? Suaranya manja dan sedikit tinggi. Maaf, Ibu Clarissa. Mbak Susi sedang sakit mendadak. Jawab resepsionis dengan wajah pucat. Duh, bikin bad mood aja deh. Clarissa membanting tas Hermesnya ke sofa di sebelahku. Ini kesempatanku. Aku menutup majalah perlahan, lalu menatapnya dengan senyum simpatik yang terukur. Memang susah ya cari terapis yang cocok. Kalau ganti tangan, rasanya badan malah jadi sakit semua. Clarissa menoleh, sedikit terkejut ada yang merespons. Dia memindai penampilanku dari atas ke bawah, menilai merek tas, sepatu, dan gaunku. Tatapannya melunak saat menyadari aku, satu level, dengannya. Banget, Kak, sebel banget rasanya. Mana lagi hamil gini, badan pegel semua, suami sibuk kerja, keluhnya, langsung curhat seolah kami teman lama. Namanya juga pengusaha sukses, pasti sibuk, pancingku halus. Suami saya juga begitu.
Dulu saya sering protes, tapi lama-lama saya sadar, memanjakan diri sendiri itu lebih penting daripada nungguin suami pulang. Mata Clarissa berbinar. Nah, itu bener banget. Kakak ngerti banget perasaan aku. Oh ya, aku Clarissa. Dia mengulurkan tangan. Tangan yang halus, terawat, dan dihiasi cincin berlian yang dibeli dari uang asuransi kematian suamiku. Aku menjabat tangannya hangat. Karin. Panggil saja Karin. Aku sengaja memenggal namaku agar tidak terlalu memicu ingatan Arya jika nanti dia dengar. Salam kenal, Kak Karin. Kakak cantik banget, kulitnya bagus. Perawatan di mana? Percakapan mengalir lancar. Ternyata, Clarissa adalah tipe wanita yang kesepian di tengah kemewahan. Dia butuh teman curhat, butuh validasi. Aku masuk melalui celah itu dengan mudah. Aku memuji seleranya, mendengarkan keluhannya soal mertua yang rewel. Ya, dia mengeluh soal Ibu Ratna yang ternyata sering ikut campur urusan rumah tangganya, dan memberikan saran-saran, bijak, ala wanita independen. 2 jam berlalu tanpa terasa. Kami selesai perawatan bersama. Clarissa terlihat jauh lebih ceria daripada saat dia datang. Kak Karin, sumpah ya, ngobrol sama kakak tuh relate banget. Teman-teman sosialitaku biasanya cuma pamer tas baru, gak ada yang enak diajak ngomongin masalah rumah tangga. Ujar Clarissa antusias saat kami berjalan keluar menuju parkiran valet. Kapan-kapan kita ngopi lagi, kataku sambil tersenyum manis. Tiba-tiba Clarissa menepuk dahinya. Tunggu. Lusa kan aku ada acara. Kak Karin harus datang dong. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah undangan fisik bersampul bludru merah marun dengan tulisan tinta emas. Ini acara 5TH wedding anniversary aku sama Mas Danu. Di Grand Ballroom Hotel Mulia. Datang ya, Kak. Please banget. Aku butuh teman ngobrol biar gak bosan dengerin bapak-bapak ngomongin saham. Tanganku sedikit gemetar saat menerima undangan itu. 5TH wedding anniversary. Ulang tahun pernikahan kelima. Mataku menatap tanggal yang tertera di undangan. Pesta itu akan diadakan tanggal 25 Januari. Darahku mendidih dalam diam. Tanggal 25 Januari 5 tahun lalu, adalah hari di mana aku menandatangani surat pernyataan tidak menuntut harta gonogini di depan pengacara ibu, karena aku diancam akan dilaporkan polisi atas tuduhan palsu pencurian perhiasan. Hari itu adalah hari kehancuranku. Dan ternyata, di hari yang sama, Arya dan Clarissa meresmikan pernikahan siri, atau apapun sebutan hubungan haram mereka sebelum akhirnya disahkan negara dengan identitas baru. Wah, acaranya pasti mewah sekali, ujarku, berusaha menjaga nada suaraku tetap stabil. Tapi apa nggak ganggu? Maksudnya, suami kamu nggak keberatan ada orang asing? Mas Danu MAH nurut apa kata aku. Lagian dia lagi pusing. Katanya ada orang gila yang neror dia dari masa lalu. Makanya aku mau bikin dia senang di pesta ini, celoteh Clarissa polos. Orang gila, batinnya. Aku tersenyum lebar. Senyum pemangsa yang akhirnya mendapat kunci kandang lawannya. Baiklah, Clarissa. Aku pasti datang. Aku nggak sabar ingin bertemu suami hebat yang bisa bikin wanita secantik kamu jatuh cinta. Clarissa memelukku singkat, cipika-cipiki, lalu masuk ke dalam mobil Alphardnya. Mobil yang sama yang kulihat di bandara. Saat mobil itu menjauh, senyumku lenyap seketika. Aku menatap undangan bludru di tanganku. Ini bukan sekadar undangan pesta. Ini adalah tiket masuk ke arena pembantaian. Aku mengeluarkan ponsel, mengetik pesan, chat, singkat ke Aris. Tiket sudah di tangan. Siapkan gaun terbaik dan siapkan kado spesial yang kita bicarakan semalam. Kita akan meledakkan pesta itu. Aku berbalik menuju mobilku. Namun, baru 2 langkah, ekor mataku menangkap pantulan di kaca etalase toko seberang jalan. Seorang pria bertopi, berdiri di balik tiang listrik, menurunkan kamera lensa panjangnya. Pria yang sama dengan yang di depan kos-kosan. Tapi kali ini, dia tidak bersembunyi. Dia justru melambaikan tangan padaku dengan gerakan kaku, seolah menyapa. Dan di tangan kirinya yang bebas, dia memegang sebuah boneka pramugari kecil yang lehernya terjerat tali merah. Teror boneka terjerat tali itu tidak membuatku mundur selangkah pun. Justru, itu menjadi bensin yang membakar keberanianku hingga ke titik didih.
Aris segera mengamankan rekaman CCTV jalanan untuk melacak si pengintai, sementara aku fokus pada misi utama, pesta perayaan 5 tahun pengkhianatan. Malam itu, hotel mulia bermandi cahaya keemasan. Mobil-mobil mewah mengantre di lobi, memuntahkan para tamu undangan yang berlapis berlian dan sutra. Aku turun dari mobil sedan hitam milik Aris, mengenakan gaun malam berwarna merah darah dengan potongan punggung terbuka yang elegan. Warna yang sengaja kupilih sebagai simbol keberanian, bahaya, dan dendam. Ingat, jangan minum apapun yang tidak kamu lihat proses penuangannya. Suara Aris berdengung kecil di AirPH tak kasat mata yang terpasang di telinga kananku. Dia berada di mobil van taktis di parkiran, memantau situasi lewat kamera kancing yang tersemat di tas tanganku. Dimengerti, bisikku pelan. Aku melangkah masuk ke Grand Ballroom. Udara di dalam terasa dingin oleh pendingin ruangan, namun atmosfernya penuh kepalsuan yang menghangatkan ego para tamu. Di tengah ruangan, sebuah kue tart raksasa setinggi 2 meter berdiri megah. Di puncaknya, ada patung gula sepasang suami istri yang berdansa. Ironis. Mataku menyapu ruangan. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan mereka. Di panggung pelaminan mini yang didekorasi dengan ribuan bunga mawar putih, Arya, atau Danu, berdiri gagah dengan tuxedo hitam. Di sebelahnya, Clarissa tampak bersinar dengan gaun hamil yang mewah, dan di sisi lain, Ibu Ratna duduk di kursi jati berukir layaknya ibu suri kerajaan. Mereka tersenyum, menyalami tamu, memamerkan kebahagiaan yang dibangun di atas kuburanku. Aku menarik napas panjang, memasang senyum paling manis yang pernah kulati di depan cermin, lalu berjalan membelah kerumunan menuju mereka. Kak Karin. Akhirnya datang, seru Clarissa riang saat melihatku di antrean salaman. Suaranya cukup keras hingga membuat Arya dan ibu menoleh serentak. Waktu seakan berhenti. Detik saat mata Arya bertemu dengan mataku adalah detik yang paling memuaskan dalam hidupku. Wajahnya yang semula merona karena tawa kolega, seketika pudar menjadi seputih kertas. Gelas sampanye di tangan kanannya miring, menumpahkan sedikit isinya ke lantai karpet mahal. Di sebelahnya, Ibu Ratna ternganga. Matanya melotot seolah bola matanya hendak melompat keluar. Tangan keriputnya mencengkeram lengan kursi dengan gemetar hebat. Mereka melihat hantu. Hantu wanita miskin yang dulu mereka buang, kini berdiri anggun dengan gaun seharga puluhan juta. Selamat malam, Clarissa. Kamu cantik sekali, sapaku hangat, mengabaikan 2 patung hidup di sebelahnya. Makasih, Kak. Kenalin, ini suamiku, Mas Danu. Dan ini ibu mertuaku, Ibu Ratna, ujar Clarissa polos, tidak menyadari ketegangan mencekam di udara. Aku mengulurkan tangan pada Arya. Selamat malam, Pak Danu. Saya teman baru istri Bapak. Arya tidak bergerak. Napasnya terdengar berat. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dia tidak berani menyambut tanganku. Dia takut sentuhanku akan membakarnya hidup-hidup. Mas? Kok bengong? Salaman dong. Nggak sopan tegur Clarissa manja, menyikut lengan suaminya. Dengan gerakan kaku seperti robot, Arya menyambut tanganku. Telapak tangannya dingin dan basah. Aku meremasnya sedikit lebih kuat dari salaman biasa, menancapkan kuku merahku sedikit ke kulitnya. Senang bertemu Bapak, ujarku dengan nada penuh arti, mataku menatap tajam ke dalam manik matanya yang ketakutan. Bapak mirip sekali dengan almarhum suami saya. Bedanya, suami saya orang miskin yang tidak punya hati, kalau Bapak kan pengusaha sukses yang penyayang. Rahang Arya mengeras. Dia menarik tangannya dengan kasar. Terima kasih, desisnya parau. Aku beralih ke ibu. Wanita tua itu membuang muka, tidak berani menatapku. Bibirnya komat kamit, mungkin sedang merapalkan doa pengusir setan. Ibu Ratna, ya? Sehat, Bu? Tanyaku ramah. Wajah ibu mengingatkan saya pada ibu mertua saya dulu. Sayang sekali, beliau orangnya pelupa. Suka lupa kalau punya dosa besar. Clarissa tertawa renyah. Ah, Kak Karin bisa aja bercandanya. Ibu emang suka lupa naruh kacamata sih. Silakan dinikmati hidangannya. Potong Arya cepat, suaranya bergetar menahan amarah dan panik. Dia memberi isyarat pada petugas keamanan dengan matanya. Aku tersenyum miring, lalu undur diri dari panggung pelaminan. Aku tahu Arya ingin mengusirku,
Tapi dia tidak bisa melakukannya tanpa membuat keributan di depan ratusan kolega bisnis dan wartawan media gaya hidup yang meliput acara ini. Dia tersandera oleh citranya sendiri. Aku berjalan menuju meja prasmanan, mengambil segelas air mineral. Target mulai gelisah. Rin, suara Aris terdengar di telingaku. Arya baru saja mengirim pesan ke kepala keamanannya. Mereka akan mencoba membawamu keluar lewat pintu samping dapur. Biarkan mereka mencoba, balasku pelan sambil pura-pura menyeka bibir dengan tisu. Sekarang waktunya kirim kado pertama. Aku mengeluarkan ponselku dari tas tangan. Di layar, sudah siap sebuah file foto yang akan dikirim via chat ke nomor pribadi Arya. Aris sudah meretas sistem notifikasi ponsel Arya agar berbunyi dengan volume maksimal meski dalam mode getar. Kirim. 3 detik kemudian, di atas panggung, sebuah bunyi notifikasi nyaring terdengar dari saku jas Arya. Ting ting. Arya merogoh saku dengan kesal. Dia membuka layar ponselnya. Dari kejauhan, aku bisa melihat perubahan ekspresinya. Dari tegang menjadi teror murni. Apa yang dia lihat adalah foto hasil lab sperma 5 tahun lalu, disandingkan dengan foto dirinya yang sedang mencium perut hamil Clarissa. Keterangan fotonya, Bapak Mandul kok bisa punya 2 anak? Ajaib atau tragis? Arya mendongak, matanya liar mencari keberadaanku di kerumunan tamu. Aku mengangkat gelas air mineralku ke arahnya, memberikan toast kematian dari jarak jauh sambil tersenyum manis. Dia goyah. Dia hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada tiang dekorasi. Clarissa tampak bingung dan bertanya ada apa, tapi Arya menepisnya kasar. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup. Musik orkestra berhenti. Seorang pembawa acara, MC, naik ke panggung dengan suara bariton yang bersemangat. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya ke layar utama. Sebagai puncak acara malam ini, Bapak Danu Prasetya telah menyiapkan sebuah video perjalanan cinta 5 tahunnya bersama Ibu Clarissa. Mari kita saksikan The Journey of Love. Layar LED raksasa di belakang panggung menyala terang. Arya membelalak. Wajahnya pucat pasi. Dia berteriak, "Tidak, jangan diputar. Berhenti." Dia berlari ke arah operator suara di samping panggung, melupakan wibawanya, melupakan tamunya. Dia berpikir aku telah menukar videonya. Dia berpikir rahasianya akan terbongkar sekarang. Tapi dia salah. Aku tidak menukar video itu. Belum. Video asli berputar. Memperlihatkan foto-foto romantis mereka di Paris, di London, di Maldives. Tamu-tamu bertepuk tangan, bingung melihat tingkah Arya yang histeris mencoba mematikan videonya sendiri yang sebenarnya normal-normal saja. "Mas Danu kenapa sih?" bisik beberapa tamu di dekatku. "Kok kayak orang kesurupan?" Aku tertawa kecil. Ini adalah psiwar. Perang psikologis. Aku ingin dia merasa gila. Aku ingin dia paranoid. Aku ingin dia mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, karena ketakutannya sendiri. Arya berdiri terengah-engah di samping operator, menyadari videonya normal. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan membunuh. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Clarissa menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, malu melihat suaminya berteriak-teriak tanpa alasan. Namun, permainan belum selesai. Saat lampu kembali terang, seorang pelayan pria mendekatiku. Wajahnya tertunduk, topinya ditarik rendah. "Nyonya," bisiknya, menyelipkan secari kertas ke tanganku. "Seseorang menunggu di rooftop. Dia bilang dia punya bukti siapa ayah kandung anak-anak Ibu Clarissa. Datang sendiri, atau rahasia ini hilang selamanya." Aku menatap pelayan itu, tapi dia sudah menghilang cepat di balik pintu dapur. "Aris, kamu dengar itu?" bisikku. "Dengar. Itu jebakan, Rin. Jangan ke sana," perintah Aris tegas. Aku meremas kertas itu. Rasa penasaran dan naluri bahaya bertarung di kepalaku. Jika aku bisa tahu siapa ayah biologis anak Clarissa, aku bisa menghancurkan Arya sehancur-hancurnya. Tapi jika aku ke sana, mungkin aku tidak akan kembali. Aku menatap Arya di panggung yang sedang sibuk menenangkan ibunya. Mataku beralih ke pintu darurat yang menuju tangga rooftop. "Aku harus mengambil risiko ini, Aris," bisikku, lalu mematikan AirPage sepihak.
Aku melangkah menuju pintu darurat, meninggalkan pesta yang mulai membosankan, menuju kegelapan yang menjanjikan jawaban atau kematian. Angin malam di lantai atap hotel bintang 5 itu bertiup ganas, mengacaukan tatanan rambutku dan menampar-nampar gaun merah yang kupakai. Dinginnya menusuk tulang, tapi keringat dingin yang mengalir di punggungku jauh lebih membekukan. Di bawah keremangan lampu sorot helipad, sosok pria bertopi itu berdiri membelakangiku. Dia sedang merokok, asap putih mengepul hilang terbawa angin. "Siapa kamu?" tanyaku lantang, berusaha menyembunyikan getar dalam suaraku. Tangan kananku meremas tas tangan yang berisi kamera kancing, berharap Aris masih bisa menangkap sinyal meski aku mematikan suara. Pria itu berbalik. Wajahnya separuh hancur, ada bekas luka bakar yang mengerikan di pipi kirinya. Tapi aku mengenali mata itu. Mata yang dulu sering kulihat saat dia mengantar Arya bekerja. "Dito?" desisku tak percaya. Dia adalah sopir pribadi Arya semasa kami masih miskin. Atau lebih tepatnya, sopir kantor tempat Arya bekerja dulu. Lama tidak bertemu, Nyonya Karina, suaranya parau, seperti gesekan kertas pasir. Atau harus kupanggil janda bodoh? Sama sepertiku, sopir bodoh yang dimanfaatkan lalu dibuang. Dito melempar puntung rokoknya, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari jaket lusuhnya. "Kamu mau tahu siapa ayah anak-anak Clarissa?" Jawabannya ada di cermin. Dito menunjuk wajahnya sendiri yang cacat. Clarissa kesepian. Arya alias Danu sibuk membangun citra. Aku yang menghibur, nyonya besar di kursi belakang mobil, di villa, di mana saja. Sampai aku minta pertanggungjawaban saat dia hamil anak pertama. Dan apa yang Tuan Danu lakukan? Dia menyuruh orang membakar rumah kontrakan saya. "Wajah ini hadiah dari suamimu." Aku ternganga. Plot ini jauh lebih busuk dari dugaanku. Arya tahu dia mandul. Dia tahu istrinya selingkuh dengan sopir. Tapi dia memelihara anak haram itu demi citra, keluarga bahagia, dan membungkam Dito dengan cara membakarnya hidup-hidup. "Ambil ini." Dito melempar amplop itu ke kakiku. Hasil tes DNA ilegal yang kucuri dari brankas rumah sakit, dan video kegiatan kami. "Hancurkan dia, Karina. Hancurkan iblis itu." Belum sempat aku membungkuk mengambil amplop itu, pintu darurat di belakangku terdobrak keras. Brak! 3 orang pria berbadan tegap menyeruak masuk. Dan di belakang mereka, berjalan santai sambil membetulkan manset kemejanya, adalah Arya. Wajahnya tidak lagi panik seperti di panggung tadi. Wajahnya kini dingin, kejam, wajah pembunuh murni. "Wah, reuni kecil para sampah." Arya tertawa pelan, suaranya menggema mengerikan di atap sunyi itu. "Aku sudah menduga ada tikus yang bermain mata. Ternyata kamu, Dito, masih hidup rupanya." Dito mundur selangkah, ketakutan jelas terpancar di matanya. Trauma masa lalu menguasainya. "Dan kamu, Karina?" Arya menatapku dengan sorot mata yang membuat darahku berhenti mengalir. Dia melangkah maju, menginjak amplop bukti yang ada di lantai dengan sepatu kulit mahalnya. "Kamu pikir kamu cerdas? Datang ke pestaku, menerorku dengan foto medis? Kamu lupa siapa aku?" "Aku tahu siapa kamu," jawabku, menegakkan dagu meski lututku gemetar. "Kamu Arya Wiguna, suami pengecut yang memalsukan kematian demi harta asuransi dan lari dari utang judi. Kamu pria mandul yang membiarkan istrimu dihamili sopir demi menutupi aibmu sendiri." "Diam!" Arya berteriak, wajahnya merah padam. Dia menerjang maju, mencengkeram leherku dengan satu tangan. Cengkeramannya kuat, mencekik saluran napasku. Kakiku terangkat sedikit dari lantai. Aku meronta, mencakar tangannya, tapi tenaganya jauh di atas tenagaku. "Kamu merusak segalanya," desis Arya tepat di depan wajahku. Ludahnya menyiprat ke pipiku. 5 tahun aku membangun hidup sempurna ini. Ibu bahagia, aku dihormati, uang mengalir. Kenapa kamu tidak mati saja dalam kemiskinan? Kenapa kamu harus muncul lagi? Lepas. Rintihku, pandanganku mulai berkunang-kunang. "Malam ini, kamu akan mati sungguhan, Karina," bisik Arya kejam. Dia menyeretku ke pinggir gedung. Pagar pembatas hanya setinggi pinggang. Di bawah sana,
Lampu jalanan tampak kecil seperti kunang-kunang. Jatuh dari sini berarti hancur berkeping-keping. Polisi akan menemukannya sebagai kasus bunuh diri. Mantan istri yang depresi karena tidak bisa move on. Aku tersenyum. Di tengah cekikan maut itu, aku tersenyum lebar. Arya bingung melihat senyumku. Kenapa kamu senyum? Gila? Karena? Suaraku serak. Undangan pestamu bilang ada live streaming perjalanan cinta, kan? Arya membeku. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari bawah. Bukan suara angin. Itu suara jeritan ratusan orang. Suara kegaduhan dari dalam Grand Ballroom yang berada 5 lantai di bawah kami. Mas Aris. Bisikku lemah, sekarang. Di layar LED raksasa di dalam ballroom, video romantis Paris sudah mati sejak 2 menit lalu. Digantikan oleh siaran langsung dari kamera kancing di tas tanganku yang tergeletak di lantai atap, menyorot wajah Arya yang sedang mencekiku, dan suara mikrofon yang merekam jernih setiap kata pengakuan busuknya. Ratusan tamu undangan, wartawan, kolega bisnis, Clarissa, dan Ibu Ratna, mereka semua baru saja menonton film thriller paling nyata. Mereka mendengar Arya mengaku memalsukan kematian. Mereka mendengar Arya mengaku mandul. Mereka melihat wajah asli, Danu Prasetya, sebagai pembunuh berdarah dingin. Ponsel Arya di saku celananya berdering gila-gilaan. Bukan satu panggilan, tapi puluhan pesan dan panggilan masuk secara bersamaan. Arya melepaskan cengkeramannya karena kaget. Aku jatuh terduduk di lantai beton, terbatuk-batuk menghirup oksigen. Arya mundur, menatap ke bawah gedung, lalu menatap ponselnya. Wajahnya berubah pucat pasi, lebih putih dari mayat. Dia menyadari apa yang baru saja terjadi. Topengnya hancur. Kerajaannya runtuh dalam hitungan detik. Pintu darurat kembali terbuka. Kali ini bukan preman. Aris berdiri di sana, memegang pistol, diapit oleh satu regu polisi bersenjata lengkap. Arya Wiguna, teriak komandan polisi. Angkat tangan. Anda dikepung atas tuduhan percobaan pembunuhan, pemalsuan identitas, dan penipuan tingkat berat. Arya menatap polisi, lalu menatapku, dan terakhir menatap Dito yang tersenyum puas di sudut gelap. Dia terpojok. Di lantai bawah, aku bisa mendengar suara sirine ambulan meraung-raung. Mungkin Ibu Ratna terkena serangan jantung, atau Clarissa pingsan mengetahui anak-anaknya adalah anak sopir. Tapi drama belum selesai. Arya, dengan mata liar seperti binatang terluka, tiba-tiba tertawa histeris. Tawa putus asa yang mengerikan. Dia tidak mengangkat tangan. Dia justru mundur, memanjat pagar pembatas gedung. Kalian tidak akan bisa memenjarakanku, teriaknya pada angin malam. Aku Arya Wiguna. Aku tidak akan kembali jadi miskin. Aku tidak sudi. Jangan, teriakku refleks. Arya menatapku untuk terakhir kalinya. Sorot matanya penuh kebencian dan kepedihan yang aneh. Sampai jumpa di neraka, istriku. Dan dengan gerakan cepat, dia menjatuhkan dirinya ke belakang. Tubuhnya melayang menembus kegelapan malam, disambut jeritan horor dari kerumunan orang di lobi hotel di bawah sana. Sirine polisi dan ambulans bersahut-sahutan memecah keheningan malam Jakarta, menciptakan simfoni tragis yang menjadi penutup pesta mewah keluarga palsu itu. Di halaman hotel, kerumunan orang yang penasaran ditahan oleh garis polisi berwarna kuning. Mereka berdesak-desakan, ponsel teracung tinggi merekam gundukan tubuh yang kini ditutupi kain terpal oranye. Aku berdiri di lobi hotel, menatap pemandangan itu dari balik kaca tebal. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa sesak. Anehnya, yang kurasakan hanyalah kehampaan yang melegakan, seolah sebuah tumor ganas baru saja diangkat dari dalam dadaku. Sudah selesai, Karina, suara berat Aris terdengar di sampingku. Dia menyampirkan jasnya ke bahuku yang terbuka, menghalau dingin AC lobi yang menusuk. Polisi sudah mengonfirmasi. Dia tewas seketika. Aku mengangguk pelan. Arya memilih jalan pintas terakhirnya. Dia lebih memilih mati sebagai pengecut daripada hidup menanggung malu dan jeruji besi. Itu sangat khas Arya. Egois sampai akhir hayat. Bagaimana dengan wanita itu? Ibu, tanyaku datar. Aris menghela napas panjang. Serangan stroke berat. Pembuluh darah di otaknya pecah saat melihat anaknya lompat. Dia selamat,
tapi lumpuh total. Dokter bilang dia mungkin tidak akan pernah bisa bicara atau bergerak lagi seumur hidupnya. Dia akan terkurung dalam tubuhnya sendiri, dengan pikiran yang masih sadar akan semua dosanya. Karma. Itu bukan sekadar kata manis dalam novel. Itu nyata, dan ia datang menagih utang dengan bunga berbunga. Ibu Ratna, wanita yang mulutnya setajam silet itu, kini dibungkam oleh takdir. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya menatap langit-langit bangsal rumah sakit pemerintah, karena semua aset Arya disita negara dan ban, tanpa ada yang menjenguk. Dan Clarissa, wanita malang itu digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Hasil tes DNA yang dilempar Dito sudah cukup menjadi bukti perzinahan. Keluarga besar Wijaya yang terhormat langsung membuangnya malam itu juga. Dia kehilangan suami, kehilangan status sosial, dan anak-anaknya kini menyandang status anak haram dari seorang mantan sopir yang wajahnya hancur. Ayo pulang, ajak Aris lembut, tangannya menyentuh punggung tanganku. Tidak ada lagi hantu di sini. 6 bulan kemudian. Bandara Internasional Soekarno-Hatta pagi ini begitu sibuk. Suara roda koper bergesekan dengan lantai marmer, pengumuman keberangkatan, dan aroma kopi dari gerai waralaba mengisi udara. Ini adalah duniaku. Tempat di mana aku kembali menemukan diriku. Aku berjalan tegap melintasi terminal keberangkatan, seragam pramugari kepala berwarna merah marun membalut tubuhku dengan sempurna. Pin emas berbentuk sayap tersemat di dada kiri, menandakan posisiku yang baru sebagai instruktur penerbangan senior. Selamat pagi, Bu Karina. Sapa para pramugari junior yang berbaris rapi, menatapku dengan sorot mata kagum. Pagi. Ingat, senyum adalah senjata kita, tapi ketegasan adalah perisai kita. Jangan biarkan penumpang meremehkan kalian. Pesanku tegas namun ramah. Mereka mengangguk serempak. Aku tersenyum. Dulu, aku adalah wanita lemah yang mengemis cinta pada suami dan mertua. Sekarang, aku adalah wanita yang berdiri di atas kakiku sendiri, dihormati karena kemampuanku, bukan karena siapa suamiku. Selesai memberikan pengarahan, aku duduk sejenak di kedai kopi langganan sambil menunggu jadwal terbang. Ponselku bergetar. Sebuah chat masuk. Itu dari nomor tidak dikenal. Namun, foto profilnya memperlihatkan seorang perawat di sebuah panti sosial milik pemerintah. Selamat pagi, Bu Karina. Maaf mengganggu. Pasien atas nama Ibu Ratna terus mengerang dan menangis sejak kemarin. Matanya terus melirik ke arah pintu seolah menunggu seseorang. Kami menemukan nomor ibu di balik bantalnya, ditulis di secari kertas lusuh. Apakah ibu berkenan menjenguk? Beliau sepertinya sangat menderita. Aku menatap pesan itu lama. Membayangkan Ibu Ratna yang dulu memamerkan perhiasan emasnya, kini terbaring di kasur panti yang bau apek, tidak bisa mengusir lalat yang hinggap di wajahnya, mengharapkan kedatangan menantu yang dulu diusirnya seperti anjing kurap. Jariku bergerak di atas layar. Mengetik balasan. Maaf, Sus. Anda salah sambung. Ibu mertua saya sudah meninggal 5 tahun lalu. Tolong jangan hubungi nomor ini lagi. Kirim. Blokir kontak. Aku meletakkan ponsel itu di meja dengan perasaan ringan yang luar biasa. Aku tidak jahat. Aku hanya adil. Aku sudah memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti harus kembali masuk ke dalam lumpur yang sama. Biarlah dia menikmati sisa hidupnya dengan kenangan akan kekejamannya sendiri. Kopi hitam, sedikit gula aren, seperti biasa. Sebuah suara familiar membuatku mendongak. Aris berdiri di sana, tersenyum lebar sambil memegang 2 gelas kopi kertas. Dia tidak memakai setelan pengacara yang kaku, melainkan kemeja kasual yang digulung hingga siku. Dia terlihat tampan. Mas Aris? Mau kemana? Tanyaku kaget. Mau liburan? Jawabnya santai, duduk di kursi hadapanku. Saya baru saja memenangkan kasus besar. Saya butuh healing. Dan kebetulan, saya dengar instruktur penerbangan tercantik di maskapai ini sedang bertugas ke Bali hari ini. Aku tertawa kecil, rona merah hangat menjalar di pipiku. Jadi Mas Aris sengaja beli tiket di penerbanganku? Saya akan mengikutimu kemana saja, Karina. Selama kamu mengizinkan, ujarnya, matanya menatapku dalam. Tatapan tulus yang tidak pernah kudapatkan dari Arya seumur hidupku.
Suara pengumuman panggilan terakhir untuk penerbanganku bergema. Aku bangkit berdiri, merapikan rokku. Aris ikut berdiri, meraih koper kabinku. "Izinkan saya bawakan, Bu Kapten," godanya. Kami berjalan bersisian menuju gerbang keberangkatan. Di luar jendela kaca raksasa, pesawat besi itu sudah menunggu, siap membelah awan. Langit di luar sana biru cerah, tanpa sedikit pun mendung. Masa laluku sudah terkubur bersama jasad Arya yang hancur. Dan masa depanku? Masa depanku terbentang luas setinggi angkasa, cerah, dan sepenuhnya milikku. Namun, saat aku hendak melangkah masuk ke Garbarata, ekor mataku menangkap sosok pria di kejauhan, di balik kaca terminal kedatangan internasional. Pria itu memakai topi, menatapku lurus. Dia mengangkat tangannya, memberi hormat. "Dito." Dia masih bebas. Dia memegang rahasia gelap kematian Arya yang sebenarnya bukan bunuh diri murni, melainkan ada dorongan sedikit saat Arya ragu di pinggir gedung malam itu. Dorongan yang tidak terlihat kamera karena tertutup bayangan pilar. Aku tersenyum tipis padanya, lalu mengangguk singkat. Rahasia itu akan kami bawa sampai mati. Karena terkadang, keadilan butuh sedikit bantuan tangan kotor. Aku berbalik, menggandeng lengan Aris, dan melangkah masuk ke dalam pesawat. Pintu tertutup rapat di belakangku, mengunci semua cerita lama selamanya. Tama.